Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kaifa halukum jami'an? Arjullah an takunu fi khairin wa afiyah. Saya berharap bahwa kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semua ya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 9, dan pada hari ini kita memasuki bab 3 ya, ad-dars salis atau al-babus salis, yang tema besarnya adalah nuzul Quran wal aidani, yaitu berbicara tentang peristiwa turunnya Al-Quran wal aidani dan 2 hari raya. Bersama saya Taufik Husain Al-Magister. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita tahu semua pasti sudah hafal ya apa yang disebut dengan nuzul Quran. Nuzul Quran merupakan salah satu hari besar agama kita, agama Islam, yang dirayakan pada bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa Al-Quran pada pertama kali turun adalah pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Dan kemudian setelah Ramadan selesai, yaitu pada awal bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 1 Syawal, kemudian umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, yaitu hari kemenangan setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan selang beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan Zulhijjah, kaum muslimin kemudian merayakan hari raya yang kedua, yaitu hari raya Idul Adha, atau sering juga disebut dengan hari raya Idul Kurban. Nah, itulah prawacana kita. Bagaimana kita mengungkapkan peristiwa ini, nuzul Quran, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, bi-istikhdamil lughatil arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Oke, kita cek slide berikutnya ya. Saya harap kalian semua memperhatikan ini dari awal hingga akhir, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, seperti biasanya kita sebelum memasuki bab awal, kita akan mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pelajaran. Ya, dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik bisa memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, baik itu unsur kebahasaannya berupa bunyi, kata, maupun makna, dan menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan nuzul Quran wal aidani, yang melibatkan tindak tutur atau melibatkan cara mengucapkan, melarang melakukan suatu pekerjaan dengan memperhatikan susunan gramatikal la an-nahiyah atau lam yang kemudian dihubungkan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya ini fi'il mudhari' yang al-mazid minal fi'li tsulasi. Itu nanti kita akan membahas bagaimana fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, dan masdarnya ya di dalam bab ini. Kemudian untuk KD 4 atau KD tentang keterampilan, ya diharapkan siswa terampil mendemonstrasikan tindak tutur, mendemonstrasikan ucapan ya ketika melarang melakukan suatu pekerjaan, dan menyajikan hasil analisis gagasan dari sebuah teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema nuzul Quran wal aidani, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal la an-nahiyah atau lam yang dihubungkan dengan fi'il mudhari'. Oke, kalau masih bingung nanti kita perhatikan saja video ini ya. Insya Allah kalau kalian perhatikan dengan baik, insya Allah bisa memahaminya dengan baik dan benar. Nah, inilah subtema kita. Pada bab ini ada 3 ya. Yang pertama adalah
al-mufradat wan nas. Al-mufradatnya nanti ada al-istima' wa tarjamah. Nah, kemudian an-nasnya ini nanti ada saya akan ajukan sebuah bacaan, sebuah teks, kemudian kalian dengarkan saya membacanya, kemudian kita pahami sama-sama dan mungkin nanti ada latihannya. Ya. Nah, untuk yang kedua nanti pertemuan kedua ada at-tarkib tentang la an-nahiyah atau lam yang disambungkan dengan fi'il mudhari, dan pertemuan yang ketiga adalah al-hiwar, at-ta'bir al-muwajjah dan tadribat. Oke ya. Nah, kita sekarang pada pertemuan kita kali ini kita ada di posisi yang pertama ini, yaitu al-mufradat dan an-nas. Oke, bagaimana al-mufradat dan an-nasnya? Baik, kita lanjutkan ya. Baik, sebelum kita memasuki pelajarannya, tentu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat pertama melafalkan mufradat, kedua menghafalkan mufradat. Ya, melafalkan artinya mengucapkan, kemudian menghafalkan mufradat. Yang ketiga dapat menerjemahkan mufradat, selain hafal juga kalian harus tahu artinya. Dan yang keempat tentang teks qiraah, sebuah nas dengan makhraj, membaca teks qiraah dengan makhraj dan intonasi yang baik dan benar. Kemudian yang kelima menerjemahkan teks qiraah, dan yang keenam menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat tentang isi kandungan teks qiraah. Baik, kita masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu al-mufradat. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca. Kita memulainya dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya akan bacakan mufradatnya. Kalian perhatikan baik-baik. Tidak perlu meniru dulu ya. Meniru nanti saya akan berikan waktu untuk meniru. Sekarang kalian perhatikan saja. Ini mufradat yang pertama, yakhlu. Yang kedua, baqiya. Baqiya. Perhatikan cara bacanya dan cara mengucapkan cara mengucapkan huruf-hurufnya. Baqiya. Istamarra. Istamarra. Iqra. Iqra. Zabaha. Zabaha. Al-udhiyah. Al-udhiyah. Yuhduna. Yuhduna. Jiran. Jiran. Gharu Hira. Gharu Hira. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Munajjaman. Munajjaman. Anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Ta'abbada yata'abbadu. Ta'abbada yata'abbadu. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Shalla yusalli. Shalla yusalli. Zara yazuru. Zara yazuru. Kabbara yukabbiru. Kabbara yukabbiru. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Amara ya'muru. Amara ya'muru. Baik ya. Itu mufradatnya, ada kurang lebih ada 20 mufradat yang kita baca saat ini.
Saya akan membaca ulang mufradatnya dan saya akan memberi waktu kalian untuk mengulangi apa yang saya ucapkan. Baik ya, perhatikan baik-baik, saya akan mengulang mufradat ini dan langsung kalian ikuti. Yakhlu, silakan. Yakhlu. Baqiya. Baqiya. Istamarra. Istamarra. Iqra. Iqra. Silakan diikuti. Zabaha. Ya. Zabaha. Ini beda sama za ya. Ini za. Dan haknya hak kecil ha. Zabaha. Al-udhiyah. Bukan dal, ini dod. Al-udhiyah. Al-udhiyah. Yuhduna. Silakan diikuti hak besar. Yuhduna. Jiron. Jiron. Gharu Hira. Gharu Hira. Silakan. Nuzulul Quran. Mengucapkan qaf itu agak tertekan di lehernya. Nuzulul Quran. Oke, bagus. Asantum. Selanjutnya munajjaman. Munajjaman. Anzala yunzilu. Zai ya, ingat zai. Ini bukan zal, tadi zabaha. Za-nya agak tipis, ini tebal. Anzala yunzilu. Silakan diikuti. Ta'abbada yata'abbadu. Ini bukan ta'abbada tapi ta'abbada. Ta'abbada yata'abbadu. Selanjutnya agak ditekan mengucapkannya. Qara'a yaqra'u. Saya harap terdengar bedanya ya. Qara'a yaqra'u. Selanjutnya shod. Shod. Shalla yusalli. Silakan diikuti. Shalla yusalli. Zara yazuru. Zara yazuru. Kabbara yukabbiru. Kabbara yukabbiru. Ini biasa saja menyebutkan. Selanjutnya juga biasa saja. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Selanjutnya ditekan lagi huruf qaf. Qaf. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Silakan ditirukan. Selanjutnya, ini menyebutkannya biasa saja. Akala yaqulu, biasa ya. Silakan ditirukan. Akala yaqulu. Nah, ini juga biasa saja. Amara ya'muru. Amara ya'muru. Oke, bisa ya? Silahkan diulang-ulang mengucapkan mufradat ini supaya kalian bisa hafal. Sudah tahu artinya belum ini ya? Kalau belum, kita lihat ini artinya ya. Yakhlu itu artinya menyepi atau menyendiri. Baqiya tersisa. Istamarra artinya melanjutkan. Kemudian zabaha menyembelih. Al-udhiyah ini maksudnya adalah hewan kurban ya. Al-udhiyah hewan kurban. Yuhduna memberi hadiah atau menghadiahkan. Jiron tetangga. Gharu Hira gua Hira. Nuzulul Quran turunnya Al-Quran. Munajjaman bertahap. Anzala yunzilu menurunkan. Ta'abbada yata'abbadu beribadah. Qara'a yaqra'u membaca. Shalla yusalli salat.
zara yazuru mengunjungi, kabbara yukabbiru takbir mengucapkan takbir, sa'ala yas'alu bertanya, qala yaqulu berkata, akala ya'kulu makan, amara ya'muru memerintahkan. Ini yang di sebelah kiri bukan berarti misalnya bahasa Arabnya menurunkan adalah anzala yunzilu, tidak, salah satu saja. Apa bahasa Arabnya menurunkan? Anzala atau yunzilu. Bedanya apa? Kalau anzala sudah terjadi, kalau yunzilu akan terjadi. Jadi misalnya anzala sudah menurunkan, yunzilu sedang menurunkan. Ta'abbada artinya telah beribadah, ya ta'abbadu sedang beribadah. Begitu saja bedanya ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Oke, selanjutnya kalau sudah bisa, kalau kalian masih bingung silakan diulangi videonya, mengulangi ucapan mufradatnya sampai hafal, kemudian kita lihat ada latihan di sini ya. Nah, yang di bawah ini ada iqra, yusolli, yukabbiruna, apa lagi? Apa bacanya ini? Baik. As-sabi'ata asyara, betul. Al-udhiyah dan salat. Ini adalah pilihan. Nah, pilihan dari 5 soal yang ada di atasnya. Kita munculkan soalnya. Nahtafilu binuzulil Qur'an fil lailati nuqtah titik min Ramadan. Sebelum kita menjawab soal, apa yang harus kita lakukan? Pahami dulu soalnya, ya. Soalnya dulu dipahami. Apa artinya nahtafilu binuzulil Qur'an? Apa artinya nahtafilu? Sudah ada di bab selanjutnya nih, di bab zikra maulidir Rasul. Kata nahtafilu berarti merayakan. Siapa yang merayakan? Kita. Tahu dari mana kalau itu ada artinya kita? Dari nun, nahtafilu. Ya, kita merayakan binuzulil Quran, merayakan peristiwa turunnya Al-Quran fil lailati pada malam titik min Ramadan, di bulan Ramadan. Kira-kira di antara pilihan yang bawah ini yang mana isinya yang paling tepat ya? Coba kita lihat ya. Yang mungkin kalau iqra artinya bacalah, yusolli salat, yukabbiruna artinya bertakbir, as-sabi'ata asyara ke-17, al-udhiyah artinya hewan kurban, dan salat artinya salat. Nahtafilu binuzulil Quran fil lailati, kita merayakan peristiwa nuzul Quran fil lailati pada malam. Mana yang tepat jawabannya? Betul, ahsantum. Yang betul jawabannya adalah as-sabi'ata asyara fil lailati sabi'ati asyara, pada malam ke-17 dari bulan Ramadan. As-soal ats-tsani, nomor 2, nazala Jibril ala Muhammad wa qala, malaikat Jibril turun kepada Nabi kita Muhammad wa qala, dan berkata. Apa yang diucapkan pertama kali ketika Nabi kita Muhammad bertemu dengan Jibril? Yaitu kata, sudah ada pilihannya di bawahnya itu ya, yaitu iqra. Iya, iqra. Nanti kita ceritain nih peristiwa ini dengan menggunakan bahasa Arab ya. Oke, nomor 3, al-yaum yaumul Aid. Ahmad salatul Aid fil maidan. Al-yaum, kalau ada kata al-yauma belakangnya fathah, ini berarti artinya hari ini. Hari ini yaumul Aid adalah hari raya. Ahmad salatul Aid fil maidan. Salat Aid di lapangan. Yang mana jawabannya? Pastinya jawabannya adalah Ahmad salat Id di lapangan. Salat bahasa Arabnya yusolli. Ahmad yusolli salatul Id fil maidan. Nomor 4, yazbahul qadiruna. Yazbahu apa artinya tadi? Zabaha, yazbah. Zabaha itu fil madi, yazbahu fil mudhari. Zabaha menyembelih,
Al-Qadiruna innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Qadir artinya berkuasa, artinya mampu. Yazbahu al-qadiruna, orang yang mampu menyembelih titik-titik ba'da salatil adha, setelah salat adha, di salat Idul Adha. Ya, tentunya jawabannya adalah kita lihat al-udhiyah. Hewan kurban. Jabaha yazbahul qadiruna, orang-orang yang mampu menyembelih hewan kurban setelah salat Id. Salat terakhir, fi lailatul Id al-muslimuna yajtami'una fil masajid wa titik-titik Allah. Fi lailatul Id, fi pada lailah malam al-Id hari raya, pada malam hari raya. Berarti malam apa? Iya betul, malam takbiran. Al-muslimuna yajtami'una fil masajid. Kaum muslim yajtami'una berkumpul fil masajid di masjid wa tukabbirunallaha, dan mereka bertakbir, mengucapkan takbir pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih takbir itu artinya? Mengucapkan, menyatakan bahwa Allah itu maha besar, ya. Itu ya, itu untuk mufradat. Nah, sekarang kita akan jawabannya itu yukabbiruna. Sekarang kita akan saya akan kemukakan sebuah teks sederhana tentang nuzul Quran. Saya akan ucapkan teks ini, saya akan bacakan, tolong kalian perhatikan cara saya berucap, suara hurufnya seperti apa, kemudian intonasinya kalian perhatikan, makhraj hurufnya kalian perhatikan, intonasi itu artinya penekanan, nada bicaranya itu kalian perhatikan baik-baik ya, karena itu nanti bisa lebih membantu kita untuk memahami sebuah teks ya. Oke, saya akan bacakan, kalian dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulul Quran. Nazalal Quranu 'alan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira. Wa kana umruhu 40 sanah. Kana an-Nabi Muhammadun yakhlu bi nafsihi fil ghar wa yata'abbadu Allah fihi bima baqiya min dini Ibrahim alaihi salam. Thumma nazala alaihi Jibril bil wahyi wa amarahu bil qira'ah wa kana dhalika fil lailati sabi'ati asyara min syahri Ramadan. Qala Jibril li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iqra. Faqala Muhammad ma ana biqari li'annahu kana ummiyan. Faqala Jibril iqra. Faqala Muhammad ma ana biqari. Thumma qala Jibril iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa hadhihi al ayatu hiya awwalu ma nazala minal Qur'ani 'alan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wastamarra nuzulul Qur'anil Karim 'alan Nabiyyi 23 sanatan, 13 sanatan fi Makkah wa 10 sanawat fil Madinah. Nas yang kedua tentang Idul Fitri wa Idul Adha. Saya akan bacakan ini, kalian perhatikan baik-baik makhraj dan intonasinya. Lil muslimina idani huma Idul Fitri fil awwali min syahri Syawal wa Idul Adha fil ashiri min syahri Dzulhijjah.
Fi 'Idil Fitri yusallil muslimuna salatal 'Id fil masajid aw fil mayadin. Thumma yazuruna al-aqarib wal jiran liyasilur rahima wa yasta'fu minhum minal khata'i wat taqsir. Wa fi 'Idil Adha yadhbahul muslimun al-adahiyya ba'da salati 'Idil Adha taqarruban ila Allah. Fayakuluna min lahmil udhiyah wa yuhduna minha lil aqaribi wal asdaqa wa yatasaddaquna minha 'alal fuqara'i wal masakin. Bagaimana? Bisa meniru? Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Terus saja kita baca sama-sama. Saya baca, kalian ikut membaca ya. Perhatikan makhraj dan intonasinya. Nazalal Qur'anu 'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira. Wa kana umruhu 40 sanatan. Kana an-nabiy Muhammad yakhlu bi nafsihi fil ghar wa yata'abbadu Allah fihi bima baqiya min dini Ibrahim alaihi salam. Thumma nazala alaihi Jibril bil wahyi wa amarahu bil qira'ah. Wa kana dhalika fil lailati as-sabi'ati 'ashara min syahri Ramadan. Qala Jibril li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iqra. Faqala Muhammad ma ana biqari li'annahu kana ummiyan. Faqala Jibril iqra. Faqala Muhammad ma ana biqari. Thumma qala Jibril iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa hadhihi al-ayatu hiya awwalu ma nazala minal Qur'ani 'ala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wastamarra nuzulul Qur'anil Karim 'ala an-nabi 23 sanatan. 13 sanatan fi Makkah wa 10 sanawatin fil Madinah. Teks yang kedua, Idul Fitri wa Idul Adha. Lil muslimina idani huma Idul Fitri fil awwali min syahri Syawal wa Idul Adha fil 'ashiri min syahri Dzulhijjah. Fi 'Idil Fitri yusallil muslimuna salatal 'idi fil masajid aw fil mayadin. Thumma yazuruna al-aqarib wal jirana liyasilur rahima wa yasta'fu minhum minal khata'i wat taqsir. Oke, kita lanjutkan bacanya sama-sama ya. Wa fi 'Idil Adha yadhbahul muslimuna al-adahiyya ba'da salati 'Idil Adha taqarruban ila Allah ta'ala. Fayakuluna min lahmil udhiyah wa yuhduna minha lil aqaribi wal asdaqa wa yatasaddaquna minha 'alal fuqara'i wal masakin. Oke, kaifal qiraah? Bagaimana membacanya? Bisa ya? Kalau kalian mau silakan diulang lagi cara bacanya, di rewind videonya. Nah, kemudian kalian ulangi lagi membacanya ya. Oke, mudah-mudahan bisa setelah ini ya. Oke. Anda sudah paham artinya? Ada yang belum ya? Oke, sekarang selanjutnya kita akan terjemahkan. Oke, yang pertama kita tampilkan ini gambar Ghari Hira, tertulis di situ ya, warna merah tulisan namanya Ghari Hira, Gua Hiro.
Jadi goanya itu tidak seperti yang ada di Indonesia, ada lubang besar di bumi yang lorongnya itu sampai jauh ke dalam, bahkan tidak hanya bermeter tapi ratusan meter bahkan sampai kilometer. Kalau di Mekah gua ya cuma celah saja, celah gunung gitu ya. Ghori Hiro ini celah gunung. Kita lihat. Nazal al-Qur'anu 'alan nabi. Nazala artinya turun. Al-Quran, jadi Al-Quran turun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira, di gua Hira. Wa kana umruhu, wa kana dan katanya dan ada gitu ya, umruhu arba'ina sanatan, umurnya 40 tahun. Kana Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dulu itu yakhlu, menyepi, menyendiri, binafsihi, dengan dirinya sendiri, fil ghori, di dalam gua. Wa yata'abbadullaha, kemudian di dalam gua ngapain? Nabi Muhammad beribadah kepada Allah, fihi, di dalam gua, bima baqiya, dengan sesuatu yang tersisa, ajaran-ajaran yang tersisa, min dini Ibrahim alaihissalam, dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma nazala, kemudian turun, alaihi, kepada Nabi Muhammad, siapa yang turun? Jibrilu, malaikat Jibril, bil wahyi, dengan membawa wahyu. Wa amarohu, dan dia memerintahkan kepada Nabi Muhammad bil qiraah, untuk membaca. Wa kana dzalika, yang demikian itu terjadinya fil lailatis sabi'ati asyara, pada malam ke-17 min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Inilah kemudian tanggal 17 Ramadan ini disebut sebagai malam nuzulul Quran. Qala Jibril Muhammadin, ketika Nabi Muhammad sedang beribadah kepada Allah, datanglah malaikat Jibril. Kemudian qala Jibril berkata li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra, apa artinya? Baca. Faqala Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Di annahu kana ummiyan, karena pada ceritanya pada waktu itu Nabi Muhammad masih ummi, masih dalam keadaan belum bisa membaca, tapi disuruh baca sama Jibril. Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata, Iqra, baca. Faqala Muhammad, Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian setelah 3 kali bertanya seperti itu, 3 kali pula dijawab oleh Rasulullah, saya tidak bisa baca, ma'ana biqari. Kemudian Jibril meneruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tahu artinya? Kalian bisa cari sendiri artinya di Al-Quran ya. Saya terjemahkan juga deh. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Khalaqal insana, yang menciptakan manusia. Min alakin, dari sesuatu yang menempel dalam kandungan. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan bil qalami, dengan menggunakan pulpen. 'Allamal insana, mengajarkan kepada manusia, malam ya'lam, sesuatu yang manusia itu belum tahu. Wa hadhil ayat ini ya, kalau ayat tulisan seperti ini berarti ini artinya jamak nih, artinya banyak. Kalau yang hamzah ya tak marbutoh itu berarti ayatnya 1. Kalau ini banyak. Wahadil ayat, dan ayat-ayat ini hiya, yaitu awwalu ma nazala,
ayat yang pertama turun minal Qur'ani dari Al-Quran. Disitulah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Awwalu ma nazala minal Qur'an, ayat yang pertama kali turun minal Qur'ani dari Al-Quran, ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastamarra, dan berkelanjutan, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu munajaman. Munajaman itu artinya bertahap, ya. Wastamarra nuzulul Quran, dan berlanjutlah nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran Al-Karim yang mulia, ala Nabi, kepada Nabi Muhammad, salasa wa ishrina sanah, selama 23 tahun. Jadi Al-Quran turunnya secara bertahap, yang tebal itu ya, turunnya secara bertahap, tidak sekaligus diterima oleh Rasulullah, tapi sedikit demi sedikit, dan itu berlangsung selama 23 tahun. Salasa asyara sanatan, 13 tahun, fi Makkah, di Makkah, wa asyra sanawatin fil Madinah, dan 10 tahunnya di kota Madinah. Oke. Selanjutnya yang Idul Adha, Idul Fitri wa Idul Adha. Terjemahkan, lil muslimina idani, bagi orang Islam mempunyai idani, 2 hari raya. Huma, mereka itu, 2 itu adalah Idul Fitri fil awwali, di tanggal 1, fil awwali, di tanggal 1, min syahri Syawal, dari bulan Syawal. Wa Idul Adha, dan hari raya Idul Adha, fil ashiri min syahri Dzulhijjah. Fil ashir, kata asyarah 10, fil ashir pada tanggal 10, min syahri Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah. Fi Idul Fitri, ketika Idul Fitri, yusallil muslimuna, kaum muslimin salat Idi, salat Id, fil masajid, di masjid-masjid, au fil mayadin, atau di lapangan. Ya, kalau dulu masjid masih sedikit, jadi yang salat di lapangan banyak. Kalau peristiwa Idul Fitri ini, kalau sekarang masjid sudah banyak, jadi masih tetap, tapi ada yang di tempat terbuka. Lanjutkan, setelah sholat Idul Fitri ngapain? Tsumma yazuruna, kemudian mereka mengunjungi al-aqarib, para kerabat dekat, wal jiron, dan tetangga, liyasilur rahima, untuk menyambung silaturahmi, wa yasta'fu ay wa yas'alul afwa, meminta al-afwa apa? Meminta maaf, minhum, dari mereka, minal khoto'i, minhum, kepada mereka, minal khoto'i, dari kesalahan-kesalahan, wa taksir, dan kelalaian. Wa fi Idul Adha, dan pada hari raya Idul Adha, yazbahul muslimuna al-adhahi, kaum muslimin yazbahu, menyembelih, al-adhahi, hewan kurban. Tadi hewan kurban bahasa Arabnya al-udhiyah, tapi kalau banyak al-adhahi, jadi hewan kurbannya banyak nih. Ya, yazbahul muslimuna, kaum muslimin menyembelih al-adhahi, hewan kurban, ba'da salati Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, taqarruban ilallahi, manfaat kurban, menyembelih kurban adalah taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fayakuluna min lahmil udhiyah, kemudian kaum muslimin makan dari daging kurban, yang tadi sudah disembelih, diolah, habis diolah matang, dimakan. Ya, wa yuhduna, pada peristiwa setelah salat Id, kemudian
Idul Adha, kemudian berkurban, masih berlanjut lagi dengan wayuhduna minha, dan mereka memberi hadiah minha itu dari hewan kurban, lil aqarib kepada para kerabat, wal asdiqa dan kawan-kawan, wa yatasaddaquna minha, dan mereka bersedekah minha dari udhiyah alal fuqara kepada orang fakir, wal masakin dan kepada orang miskin. Dah selesai dah. Paham ya? Ya, sampai disitulah materi kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk bagi kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk guru-guru kita dan orang-orang yang sudah mendahului kita. Ya, mudah-mudahan dengan memperhatikan ini bisa dianggap sebagai ibadah dan pahalanya dikirimkan kepada orang yang mendahului kita. Jangan lupa kalian untuk semangat belajarnya, ya, semangat belajarnya, manfaat ilmunya, ya, itu motonya ya. Oke, bisa kalian ulang-ulang video ini agar supaya kalian bisa lebih paham. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukran ala husni mutaba'atikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.